Kurullah, ingatlah Allah, mustahil dengan otak ini. Oleh karenanya, saya jamin antum kalau zikir pakai otak, yang banyak muncul adalah memori kehidupan sehari-hari. Otak tidak mampu mengingat Allah, karena otak tidak pernah melihat Allah. Jadi jangan coba-coba mikirin Allah, gila pasti ya. Otak, ketika manusia itu sadar bahwa dirinya dari sir itu, barulah dia memandang dengan sirullah. Baru zikir itu nggak lagi nyari-nyari alam lain. Zikir itu hanya kepatuhan hamba kepada Allah. Allah mengatakan uzkuruni, ya udah uzkuruni. Sebut aja sholat, ya sholat aja. Nggak lagi pengen mau akses alam mana gitu. Otomatis pasti udah ada semua di alam diri kita sudah. Nggak lagi orang zikir pengen merasakan getaran gitu. Nanti otomatis dia getar sendiri. Ya. Emang kalau nggak nikmat zikirnya nggak berzikir lagi? Kalau sholatnya nggak khusyuk, nggak nyembah Allah lagi? Berarti ente menyembah nikmat, bukan menyembah pemberi nikmat. Engkau kenal struktur sufliyatmu, rendahmu, materimu dan struktur immaterimu, barulah engkau mengenal dirimu yang sejati. Watilkal quwa talibal ghadha as-sakinah fil kabid bitasarruf, ya. Itu masih sama dengan tadi, ya. Kekuatan yang menuntut untuk ghaza yang berada pada kabid, ya. Dia bitasarruf, dia punya tugas sendiri, yuqalu laha ruhan tabi'iyan. Disebut dengan ruhan tabi'i. Ruh tabi'i. Tabi'i ya, bertabi'i, bukan tabiat bahasa Indonesia. Oh, tabiat dia emang begitu, bukan itu. Ya, nature. Tabi'i artinya sesuatu yang telah Allah tetapkan pada dia. Ya, ruh tabi'i. Nanti di sini ada contohnya. Air itu tabi'inya apa? Mengalir ke bawah. Betul? Api itu tabi'inya apa? Tapi dalam akidah Ahlussunnah, api membakar bukan karena tabiatnya, tapi karena amrullah. Kalau Allah tidak perintahkan api membakar, dia nggak bakar. Maka di mata saya sudah sering ngelihat orang debus itu biasa aja. Dari kecil mainan anak-anak remaja di tempat saya itu debus di surau, bukan di padepokan, bukan. Ilmu tarekat, ilmu zikir, tapi yang dipakai untuk silat, debus. Saya nggak belajar yang begitu-gitu sih, cuma tekniknya dikasih. Ijazahnya dikasih, namun enggak kita praktekin. Saya mikir cukuplah Nabi Ibrahim gitu. Ya. Tapi sampai sekarang guru kita masih hidup yang itu, yang ngajarin debus itu masih hidup. Sekarang beliau udah jarang juga ngajarin itu. Dia lebih seneng suluk Naqsyabandiyah. Ya, lebih nyaman katanya. Ya, alhamdulillah. Jadi ruhan tabi'iyan, ruh tabi'i ini beda lagi. Ini beda istilah dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, beda. Syekh Abdul Qadir Jilani mengurai sampai ruh jasmani. Beliau ini lagi menjelaskan ruh jasmani ini. Ruh jasmani tadi ada ruhan hayawanian, ada ruhan tabi'iyan. Tabi itu nature-nya api panas, nature-nya api membakar. Itu keliru. Yang benar nature-nya api panas. Adapun membakar belum tentu. Ya, kalau panas iya. Jadi panas dan membakar itu dua hal yang berbeda. Tanah itu dasarnya panas apa dingin di dalam tanah itu? Udah pernah belum tinggal dalam tanah? Pernah ngelihat nggak ada liputan laut, es itu ternyata bisa menyalakan api. Ayo, ternyata dunia ini kebalik-balik toh. Ya. Jadi nggak mesti apa yang kita lihat secara kasat mata indra itu yang benar. Air turun
atau benda kita lempar ke atas turun, itu karena gravitasi bumi atau karena berat masanya, berat bendanya? Tuh kan, orang ribat sudah berbeda pendapat. Yang mana yang benar? Itu dua aliran loh. Benar, emang bisa ngawang? Hah? Jadi gravitasi atau berat? Sah. Mungkin kalian Atau dua-duanya ya kan? Jadi Ibnu Sina itu didatangin seorang sufi. Kata si sufi ini nggak belajar filsafat. Ibnu Sina ngerti tasawuf. Apa kata si sufi? Sina, kamu orang yang bilang bahwa benda kalau naikin ke atas dia ditarik oleh bumi, bukan oleh perintah Allah. Wah, gitu. Coba kamu lihat, saya lempar batu dia nggak turun-turun. Bener, dilempar batu, nggak turun-turun tuh batu. Apa kata Ibnu Sina? Itu khariqul ada. Itu bukan hukum adi. Dalam ilmu akidah ada hukum adi. Hukum adi itu hukum tabii, hukum nature, yang kita sebut sunnatullah. Apa yang kita sebut? Sunnatullah. Jawaban Ibnu Sina apa? Adatnya, sunnatullahnya, ente lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Ini enggak jatuh-jatuh. Itu kenapa? Karena di dalam dirimu ada suatu energi yang menghalangi dia turun. Ya, kalau dizohirkan, misalnya kita lempar ke atas, dia nyangkut di jaring, kan bisa aja kan? Dia jaringnya nggak dizohirkan sama dia. Ibnu Sina cerdas, kalah juga tuh sufi. Maka sufi kalau nggak belajar filsafat, teler juga. Diajak debat nggak nyambung ya. Wal hadam wa dafa' min sifatiha, menghancurkan, menolak bagian dari sifatnya. Quwwal musawwirah. Lalu ada energi yang tidak ada pada binatang kecuali sekedar insting, tapi ini ada pada jasad kita. Musawwirah muwallidah namiyah, yang dapat menangkap memori sesuatu, mengingat sesuatu. Jadi mengingat itu ternyata antum ngecek ke data yang ada di kepala, apa yang pernah dilihat. Oleh karenanya, otak ini hanya bisa mengingat sesuatu yang dilihat. Otak tidak mampu mengingat Allah, karena otak tidak pernah melihat Allah. Jadi jangan coba-coba mikirin Allah gila pasti ya, otaknya pecah itu ntar. Ya jadi senewen. Ya, tengkoraknya masih oke, dalamnya udah hancur. Itu kejadian pada orang-orang yang gila belajar tentang Tuhan. Karena dia belajar tentang Allah tidak jalur tasawuf yang mu'tabar. Maka belajar tasawuf mesti yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Ya. Muwallidah, ya. Wan-namiyah. Data campur data muncul sebuah teori. Ini hebat manusia. Ya kan? Antum baca buku, beberapa buku, muncullah sebuah kesimpulan. Benar gak? Itu cuma manusia yang bisa gitu. Hewan ada potensi di kepala dia musawwirah muwallidah, tapi kecil sekali. Jadi otaknya hewan itu tidak mempunyai kekuatan tasawur dan tawallud dan tanmiyah. Tanmiyah itu tumbuh. Ya. Seperti manusia, otak manusia. Maka otak kita ini besar sekali. Otak kita itu sanggup dia tangkap dulu, lalu dia lahirkan suatu kesimpulan, lalu dia tumbuhkan namanya. Ya. Orang-orang yang sudah melatih seperti itu, hafal, analis, abstraksikan. Hafal, analis, kemudian munculkan teori baru. Itu yang disebut ente insan hakiki. Kalau enggak kal an'am, sama dengan binatang ternak. Itu perbedaan kita dengan binatang. Maka mustahil kera, kalau kita nerima teori evolusi, terserah antum tidak terima. Ini anggap saja antum terima nih teori evolusi.
Kera yang kromosomnya 48, lalu manusia, ente kan 46. Tahu nggak kromosom? Tidak mungkin si kera melakukan eksperimen terhadap dirinya sendiri. Ya, masuk ke labnya mana, dulu kan nggak ada. Nggak mungkin. Mesti ada intervensi. Itulah Allah raqqaba. Allah lah yang menintervensi. Gitu. Kalau kita mau terima loh ya. Ya, untungnya saya belum terima-terima amat ya. Wa baqil quwwah al-muntabi'ah kulluha khuddam lil jasad. Selain dari kekuatan yang tertancap di dalam diri itu, khuddam lil jasad, dia menjadi pelayan bagi tubuh, bagi jasad. Betapa banyaknya bahasa Melayu, bahasa Indonesia berhutang ke bahasa Arab. Tadi jisim, kuwah, kekuatan, kolbu, ya kan? Syahwat, apa tadi? Godob, ya. Godob mau masuk ya? Tolib, gizi, goza, jasad, khodam, khidmat, ya kan? Sama kan? Kita ngambil semua dari mereka. Baki, bako, ya. Kalau bahasa Melayu itu baki itu dipakai. Jadi guru-guru saya dulu, mana yang baki, mana yang tersisa gitu. Wal jasadu khadimur ruh al hayawani. Jasad itu khadamnya, pelayannya ruh hayawani. Li'annahu yaqbal quwa anha, karena jasad menerima kekuatan dari ruh hayawani. Wa ya'mal bihasabi tahrikihi, dan dia bergerak tergantung gerakan dari ruh hayawani. Wa inna ma'ani bin nafs, yang saya maksud adalah gerak dari nafs. Jadi si ruh hayawani dia dari jauhar nafs, ya. Kita kata beliau tadi apa? Ini potensi-potensi. Udah hilang dia. Ada potensi-potensi, kekuatan-kekuatan, kuah-kuah. Tadi ada beberapa macam potensinya. Apa aja? Kuah talibah, kuah muharrikah, kuah sakinah. Ya. Ada 3 potensi di sini. Ya. Apa aja tadi? Talibah, bukan mahasiswa artinya, bukan mahasiswi. Muharrikah, penggerak. Terus sakinah. Nah, kuah ini berkhidmat kepada siapa? Jasad. Jasad berkhidmat kepada siapa? Ruh hayawani. Ruh hidup, ya. Ruh hayawani berkhidmat kepada jauhar nafs. Itulah yang disebut hakikat insan. Maka semakin dia mengenal dirinya, semakin dia tinggi. Tapi kalau hidupnya cuma begini-gini aja, jasad, dia rendah terus. Ya. Ini yang disebut jauhar nafs ini dari mana? Amrullah. Maka amrullah itu bernama manusia. Gitu. Jadi tidak heran kalau Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani sering mengekspos kalimat ini, al-insan sirri wa ana sirruhu. Insan itu, jadi ilham yang didapat oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Insan itu sir aku, rahasia aku, dan aku adalah rahasianya insan. Itu dia. Ya. Tidak berlebihan kalau kita lihat. Dzalikal jauhar al-kamil al-fard. Jauhar yang sempurna itu, inti yang sangat sempurna itu, al-fard, yang tak terurai, satu, alone, yang tak terurai. Apa beda ahad dengan fard? Sama-sama artinya satu. Ahad la thaniya lahu.
Kalau wahid ada tsani. So, kalau ahad tidak ada tsani, dua. Esa tidak ada duanya. Kalau wahid maka boleh disebut yang kedua, wahid yang pertama. Kalau ahad yang utama, enggak juga. Tunggal. Sedangkan fard, apa fard? Dia tidak disebut tunggal, dia disebut sendiri. Maka saya menerjemahkan fard itu mungkin tidak sama, tapi ini pemaksaan terjemahan. Alone. Ya. Dan unik, entah cocok logi, entah beneran ahlinya begitu. Toyota ngasih mobil terbaiknya Alphard. Cocok logi. Alphard. Dalam ilmu huruf, meskipun fard, tapi kalau ingin sempurna, dia mesti pakai alif lam. Jadi di alam sana, semua nama Allah pakai alif lam. Allah, alif lam tuh. Ar-Rahman, alif lam semua. Ya. Bukan cocok logi, itu emang cocok. Ya. Belum rezeki. Tapi Allah sudah kasih Al-Fard di sini, namanya Jauharul Fard. Itu lebih canggih dari Toyota, Lexus dan semuanya. Alladzi laisa min sya'nihi illa tazakkur wa tahaffuz wa tafakkur wa tamyiz wa ruqyah. Yang mana jauhar yang fard yang sempurna ini tidaklah keadaannya laisa min sya'nihi illa kecuali tazakkur. Tazakkur itu mengingat. Yang dia ingat kan, jadi jauhar nafs ini dia bisa mengingat yang dari sini, bisa mengingat yang dari bawah. Ini kita sebut ulya, yang ini kita sebut sufla. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ini ahsani taqwim, summa radatnahu, maka asfalas safilin, ini dia. Saya enggak menerjemahkan hina, tapi ini strata jiwa. Asfalas safilin, terendah. Alam terendah itu semakin nyata, semakin tampak, semakin dapat diindrakan, dia semakin safil, semakin rendah. Semakin dia mengenal dirinya yang imateri, yang metafisik, bahkan melewati metafisika, dia semakin sempurna, semakin tinggi. Nah, si Jauhar Nafs ini dapat mengingat yang sana, dapat mengingat yang sini. Maka yang disebut uzkurullah, ingatlah Allah, mustahil dengan otak ini. Oleh karenanya, saya jamin antum kalau zikir pakai otak, yang banyak muncul adalah memori kehidupan sehari-hari. Jadi kalau zikir, kelihatan Adi lagi ke Kairo terus pulang. Ya, ngapain nanti ke Kairo? Ya, pas kita lagi sholat, ya, ente Raffi lagi pengen apa? Ente pengen motor baru. Pas lagi zikir, terbayang wajah-wajah yang bening-bening, cakep-cakep, yang ganteng gitu. Itu wajah ini semua. Wajah ini semua. Pengen jalan-jalan ke gunung kah? Pengen jalan-jalan ke kota kah? Ke luar negeri kah? Ke padang pasir kah? Orang kalau udah capek di padang pasir, carinya gedung. Udah capek di gedung, carinya padang pasir. Udah capek di padang pasir, carinya apa? Bogor. Hambalang. Ya, naik gunung lagi. Itu semuanya alam ini. Alam ini. Jadi kita punya memori itu. Tapi itu memori materi. Nah, ada memori. Jadi di belakang alam ini ada alam lain yang paralel. Ya, dia bergerak bersamaan. Itulah alam yang kita sebut uluwiyat tadi. Jadi berdasarkan dalil surat At-Tin itu, maka ada yang disebut manusia sufla,
ada sufli, ya, sufliyat, ada manusia yang ulwiyat. Nah, kalau antum berpulang kepada Allah belum mengenal jalan yang ulwiyat, inilah yang disebut tersiksa di alam kubur. Nanti dihakimi nggak jelas sampai padang mahsyar, dihisab nggak jelas nanti. Orang begitulah yang nanti disiksa masuk neraka. Ya, sebelum masuk neraka itu sudah neraka duluan. Orang tersesat pegel nggak? Ini kemarin tersesat dia, makanya pengajian sebelumnya, kajian kitab sebelumnya kan nggak dia posting. Saya biarin aja, karena kepotong di tengah. Tersesat di bumi, efeknya luar biasa. Gimana tersesat di alam ini? Ya, jadi jangan main-main kalau ngaji beginian. Oleh karena itu, meskipun ilmu ini sifatnya ladun, wahyu, ilham kepada Rasulullah dan wali-wali Allah, untungnya ulama kita, mereka menulis dalam buku yang kita punya sanad kepada mereka. Buku ini kemudian bisa secara saling bersamaan, beriringan dengan alam rohani ini kalau kita baca ini. Ya, kayak gitu terus, jalan terus. Jadi orang kalau nanya apa cara memvalidasi kebenaran bahwa ilmu ma'rifat yang kita kejar buka ini benar, insya Allah, ya, sahih insya Allah. Kita bisa cek verifikasi melalui teks-teks imam-imam kita terdahulu, gitu. Ya, untungnya ada kitab-kitab ini. Tapi seandainya kitab ini kan ada Quran, selesai sebenarnya. Ya, yas'alunaka 'anir ruh itu sudah cukup bagi saya. Ya, belum lagi nafakhtu fihi min ruhi, itu sudah cukup bagi kita sudah. Ya. Jadi apa kerjaannya si Jawhar Nafs? Tazakkur. Jadi yang disebut uzkurullah, siapa uzkurullah? Jawhar Nafs mengingat si penghembus yang memiliki rahasia ini. Jadi jangan heran, kenal diri, kenal ilahi. Engkau kenal struktur sufliyatmu, rendahmu, materimu dan struktur immaterimu, barulah engkau mengenal dirimu yang sejati. Baru kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa tahaffuz, dan menghafal. Jadi apa mengingat dengan menghafal itu beda. Menghafal itu seperti apa ya? Seperti yang dilakukan oleh kamera. Dia mengcapture gambar apa adanya, itu tahafuz. Ya. Kalau tazakkur ada rasa yang dia bawa. Jadi beda zikir dengan hafaz. Hafalan itu menghafalkan simbol apa adanya. Kalau zikir mengenang rasa apa adanya. Beda nggak tuh? Nah, itu bedanya. Wa tafakkur dan tafakkur, ya, berfikir. Wa tamyiz, pembeda. Wa ru'yah, dan visi. Ru'yah itu bukan hanya melihat. Kalau melihat nazar. Kalau ru'yah dia yang melihat jauhar ini. Kalau basara ain, kalau memandang ini. Tapi yang memandang ini kalau nggak diperintahkan oleh jaruh nafs, dia nggak bekerja. Kalau jaruh nafsnya sudah dicabut, walaupun matanya ada, dia tidak lagi basara, dia tidak lagi memandang. Maka ketika disebut di Quran la tudrikul absar, tidaklah dia dapat dicapai oleh pandangan. Ya, wa huwa yudrikul absar. Wa huwa dalam ilmu isyarat sufiyah huwa jauharun nafs. Dalam ilmu tafsir isyari. Karena jauharun nafs ini adalah sirrullah, amrullah. Inilah baru nyambung dengan hadis Imam Bukhari, hadis qudsi, apabila aku telah cinta kepada hamba, cinta itu lebur, fana. Jika si hamba setelah lebur, maka basornya fana, lebur, yang nyata basorku. Jadi yang memandang Allah itu, ya Allah itu sendiri. Paham? Ya. Nah, dikasihlah nama istilah oleh para ulama, basor rububiyah, basor uluhiyah. Itu istilah aja. Huwa. Ya.
Huwa itu juga yang disebut al-haqiqah al-insaniyah. Itu istilah aja. Huwa itu juga yang disebut hakikat Muhammad, hakikat insan, al-haqiqah Muhammadiyah. Disinilah terjadi selisih fahamnya saudara-saudara kita di Aceh. Ya, entah penjelasannya yang kurang jelas, entah ada faktor iri dengki, entah ada salah faham, saya tidak tahu. Padahal kalau diurai begini sebenarnya nggak ada masalah. Ya, teman-teman kita di Aceh, ya, sesama Thariqah Naqsyabandi, sama-sama Aqidah Asy'ari, sesama mazhab Syafi'i, sesama-sama pengikut murid dari Syekh Mudawali. Kalau paham, ya dialah. Jadi namanya tadi apa aja? Jadi hakikat insan ini boleh disebut hakikat boleh juga disebut hakikat Muhammad. Itu, ya. La tudrikul absar. Dia tidak dapat dipandang oleh absar fisikmu. Gitu maksudnya. Wa huwa, tapi si hakikat wa huwa yudrikul, ya, dialah yang mendapati pandangan ini semua. Gitu, ya, dialah yang meliputi. Jadi karena Allah menghembuskan amarnya, sirnya kepada manusia, sir itulah yang sebenarnya melihat. Ketika manusia itu sadar bahwa dirinya dari sir itu, barulah dia memandang dengan sirullah. Baru zikir itu enggak lagi nyari-nyari alam lain. Zikir itu hanya kepatuhan hamba kepada Allah. Allah mengatakan uzkuruni, ya udah uzkuruni. Sebut aja sholat, ya sholat aja. Nggak lagi pengen mau akses alam mana gitu. Otomatis pasti udah ada semua di alam diri kita sudah. Nggak lagi orang zikir pengen merasakan getaran gitu. Nanti otomatis dia getar sendiri. Ya. Emang kalau nggak nikmat zikirnya nggak berzikir lagi. Kalau sholatnya nggak khusyuk nggak nyembah Allah lagi. Berarti ente menyembah nikmat bukan menyembah pemberi nikmat. Itu bedanya ya. Selamat sesat.